Masih bersama kajian hati. Dan kita masih ingin mendengarkan lagi cerita dari jamaah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita berikut ini. Langsung kita berikan kesempatan untuk bercerita dan bertanya dari sahabat kita di sini atau bunda kita di sini, ada Mbak Isti. Silakan Mbak Isti. Ada Mbak Isti? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah, saya dari Solo. Saya pengen bercerita Pak Ustadz, kebetulan 1 tahun ini Lebaran 4 hari yang lalu itu 1 tahun meninggalnya ibu saya. Singkat cerita, ibu saya ini sebelumnya udah sakit, 3 kali masuk rumah sakit dan pernah dirawat. Kebetulan 3 kali dirawat itu saya itu selalu ada, selalu bisa pulang ke Jawa dan selalu bisa ada dana, ada tenaga. Pertama kali mamah dirawat di operasi usus buntu, kebetulan saya ada rezeki saya bisa pulang. Terus kemudian 2017 atau itu sakit lagi, kita pulang sama kakak sama adik. Terus terakhir itu yang kemarin bulan puasa tahun lalu, seminggu sebelum sebelum Lebaran, beliau juga sakit dirawat dan sampai beliau bilang begini, Nduk gitu kalau orang Jawa ya, mungkin ini mama yang terakhir, mama pengen pulang, tapi bilangnya bukan pulang untuk pulang ke rumah. Dan pas waktu saya pamit mau pulang itu gini, Nduk udah kamu pulang aja, urusin anak-anak di sana. Ini mau Lebaran gitu, takut nanti nggak ada ibunya kan bingung gitu. Oke kata saya gitu, karena udah kelihatan sehat, saya pamit pulang, saya cium kakinya, saya minta ridhonya. Saya bilang gini, seandainya saya tidak punya rezeki, ada apa-apa, saya tidak bisa nemuin mama dan tidak bisa nolong mama, saya mohon maaf sih. Terus enggak apa-apa katanya gitu ya. Nah udah gitu ternyata pas saya udah pulang, kita Lebaran 4 hari mama juga udah pulang ke rumah. Allah lebih sayang, mama diambil dan meninggal. Perjalanan mama meninggal itu saya juga nggak bisa pulang Pak Ustadz, saya udah nggak punya uang. Singkat cerita pas lagi sakaratul maut waktu hari Selasa Lebaran keempat itu saya langsung ditelepon, di video call adik saya sama kakak saya, Dek ini mama habis pingsan, habis mandi pengen minta sarapan pingsan katanya gitu. Terus tapi alhamdulillah sadar lagi, terus dia bilang gini, kalau mama ada apa-apa mama minta maaf. Itu tuh masih bisa video call alhamdulillah itu. Ternyata itu pamitan terakhir. Terus kita bimbing sambil video call sambil diriung adik-adik saya itu. Alhamdulillah meninggalnya itu dalam keadaan bagus. Kayak tidur senyum gitu, kayak udah ikhlas. Memang kedua orang tua saya itu udah punya wasiat. Kita anak-anaknya semua di perantauan. Kalau misalnya seandainya Allah lebih sayang, kalau meninggal nggak usah harus menunggu. Harus disegerakan gitu. Terus harus saling mengikhlaskan, tidak harus kita ngejar untuk melihat mayat orang tua kita. Dari situ saya ikhlas. Ya udah mama meninggal kita ikutin proses melalui video call. Kan masih ada ayah saya yang udah sepuh. Ternyata bapak itu sebenarnya orangnya selalu sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah itu. Semenjak ditinggal sama ibu meninggal itu drop. 6 bulan kemudian masuk rumah sakit. Tapi kenapa ya Pak Ustaz? Pas bapak saya sakit masuk rumah sakit itu, saya itu benar-benar lagi nggak ada dana, lagi nggak ada tabungan saya memang lagi diporsir ke anak yang skripsi. Saya nggak bisa pulang, saya cuma minta maaf, bapak cepat sembuh, biar suatu saat saya bisa nengok lagi. Terus selang 2 bulan kemudian, bapak udah sembuh nih, udah pulang. Ngedrop lagi. Kedua kalinya yang sakit itu saya juga nggak bisa pulang Pak Ustadz. Sama posisinya keadaan karena lagi dalam keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Kenapa di saat ibu saya sakit 3 kali masuk rumah sakit dirawat,
Bahkan saya dana ada, tenaga ada, waktu ada. Dan kenapa di saat bapak saya sakit 2 kali, saya nengok gak bisa, tenaga gak ada, dana pun gak ada. Apakah ini saya termasuk anak yang maaf dan tanda kutip anak durhaka? Ataukah memang ini ujian? Bunda, satu itu adalah ujian bagi Bunda. Tapi yang kedua, biasanya sesuatu yang kita lakukan untuk orang tua pasti ada jalannya. Kadang dalam hidup itu kita kurang tahu mana yang jadi prioritas. Oke, kita punya kebutuhan keluarga, iya. Orang tua juga punya kebutuhan, iya. Tinggal pada akhirnya bagaimana kita meletakkan mana yang menurut kita prioritas. Sekarang begini, Bunda izin ya, mohon maaf. Punya orang tua, sulit, susah. Kalau dia nggak dikasih sama kita, nggak bisa makan. Dan pada akhirnya akan mendatangkan kemadorotan. Satu. Yang kedua, kita punya keluarga dekat kita. Sebenarnya ya baik-baik aja sih, cukup lah, bisa lah. Mana yang harus didahulukan, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena kondisinya memang sangat sulit. Oke, pendidikan, let's say, butuh pasti. Pertanyaannya, masih ada waktu atau tidak? Oke, orang tua mau dioperasi, butuh dana. Dia pengen ketemu dengan anaknya. Dan kita nggak tahu apakah waktunya masih ada atau tidak. Maka pada bab ini, fikih prioritas menjadi penting dihadirkan. Mana yang kira-kira kalau kita tinggalkan akan mendatangkan kemadrotan yang lebih. Jadi kalau Bunda tanya sama AA dalam kondisi kemarin, ini kan sudah selesai ya. Ayah lagi mohon izin, sakit, di rumah sakit. Butuh hadirnya kita dan dia menantikan adanya anak di samping kita. Menurut saya kalau boleh memilih sikap yang kemarin, harusnya Bunda tetap menemui orang tua walaupun dananya mungkin agak sedikit sulit karena dengan kebutuhan yang tadi. Mudah-mudahan pengabdian kita kepada orang tua Allah balikin nanti dengan ganti yang lebih baik. Tapi kan sudah terjadi. Sekarang Bunda ke depan belajar lebih memprioritaskan mana yang kira-kira penting untuk didahulukan. Karena ingat, sesuatu yang menghindarkan madorot itu harus lebih dihadirkan pertama kali daripada yang mendatangkan maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan madorot itu lebih diutamakan daripada menghadirkan maslahat. Teruslah berdoa walaupun doa kita belum dikabulkan. Karena yang paling penting dari doa adalah diberikan kesempatan berdoa. Betul? Biarkan dikabulkannya doa atau tidak, Allah yang menentukan mana yang terbaik untuk kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berdoa untuk berhenti. Karena setiap kebaikan pasti akhirnya mendatangkan kebaikan. Jika sudah tidak ada kata-kata yang keluar di lisan kita, semoga air mata menjadi bukti atas setiap doa-doa yang kita panjatkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang hadir hari ini, kami semua akui kami semua banyak dosa. Kami semua banyak salah. Kami semua banyak kekurangan. Ya Allah kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Jika semua ujian yang menimpa kami disebabkan karena dosa-dosa kami mohon ampun ya Allah. Jika semua musibah yang terjadi disebabkan karena kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya.
Yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Yang sedang susah, mudahkan urusannya. Yang punya hajat, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Kami dari yang ada di Asofia mohon undur diri dari hadapan pemirsa kajian hati. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata dan ucapan. Insya Allah kita akan selalu berjumpa dalam kajian hati. Kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.